bagaimana sikap kita ya tatkala kita mendengar berita tentang wabah corona yang sudah tersebar ke sana sini dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai sekarang belum ada ya terbukti seorang pun dari Indonesia yang positif terkena penyakit corona, meskipun pihak WHO tidak percaya ya. Tapi intinya alhamdulillah. Kalaupun ada nanti ya pemerintah bisa menjalani apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah ya. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada tanda-tanda positif. Sementara kita dengar di negara-negara lain sudah ada. Ya di Cina sudah puluhan ribu yang positif terkena penyakit tersebut dan laporan resmi mereka 1000 sekian sudah meninggal dunia ya. Wallah alam 1000 atau nolnya ditambah 1 lagi ya Allah alam. Pokoknya sudah banyak yang meninggal dunia. Ini kita bersyukur kepada Allah, Allah masih melindungi kita. Baik. Adapun bagaimana cara kita ya menghadapi atau kita bisa selamat daripada penyakit corona ini kalaupun sampai masuk Indonesia, semoga tidak masuk ke Indonesia ya. Yang pertama, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin penuh dengan keyakinan bahwasanya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun menimpa kita maka itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun menimpa kita maka kita hadapi dengan apa? Dengan sabar. Dengan sabar ya. Maka kalau kita bersabar tatkala terkena penyakit apapun, mau corona atau sekarang yang sedang ditimpa kanker atau penyakit-penyakit yang lainnya ya. Kita katakan kematian tetap datang kepada kita. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian banyak, kematian satu ya. Ada yang meninggal karena kena corona, ada yang meninggal ya kena kanker, ada yang meninggal ketabrak mobil, ada yang meninggal kena penyakit lain ya. Tetapi bagaimana sikap kita tatkala terkena musibah? Kita sabar, kita meyakini ya. Kun lan yusibana illa ma katabahu Allahu lana ya. Katakanlah bahwasanya tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Ya. Meskipun kita sudah berusaha menghindar, kalau memang Allah takdirkan kena akan kena. Ya. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kau lihat kepada orang-orang Bani Israel di zaman dahulu, mereka keluar dari negeri mereka karena takut mati. Sebagian ahli tafsir mengatakan ada wabah menimpa negeri mereka. Kemudian mereka keluar takut mati, mereka keluar meninggalkan negeri tersebut. Tiba-tiba Allah mengatakan, mutu, matilah kalian. Mereka sudah pergi menjauh negeri mereka, sudah tempat di lembah, tiba-tiba Allah matikan mereka. Apakah mati karena wabah ataukah mati karena sebab yang lain ya. Yang jelas kita semua akan meninggal dunia. Kalaupun terkena musibah tersebut maka kita bersabar. Kemudian yang kedua, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seperti doa pagi petang. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali kita baca, pagi dan petang. Dengan nama Allah ya, yang suatu pun tidak bisa memberi kemudaratan suatu di langit maupun di bumi. Kalau kita sebut nama Allah tersebut, wa huwas samiul alim, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita ucapkan dengan penuh keyakinan. Kalau biasanya kita hanya baca lalu begitu saja tanpa kita hayati, maka hendaknya tatkala kita sudah terdengar virus tersebut tersebar, maka kita lebih konsentrasi membaca doa ini. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Insyaallah barang siapa mengucapkannya dengan penuh keyakinan 3 kali di pagi hari, 3 kali di petang hari, maka insyaallah dia tidak akan terkena penyakit virus corona ya. Saya bilang buktinya, nggak usah jauh-jauh, lihat orang Indonesia tinggal di tengah-tengah Wuhan ya. Tinggal di tengah-tengah, berinteraksi dengan mereka, tapi tidak semua kena. Semua kena ya. Pulang alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang positif terkena penyakit apa? Virus corona ya. Mudah-mudahan mereka semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada yang kena, ada yang tidak kena. Seperti kemarin virus kasus apa? Yang di kapal pesiar ya. Ribuan situ, kan tidak semua kena. Ada yang kena, ada yang tidak kena ya. Ya. Allah berkehendak ini kena, ini tidak kena, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin mengatakan kalau sudah tua kena, kita lihat ada juga yang muda-muda kena. Ada juga muda-muda yang tewas ya. Taib, di antaranya baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ya.
amana rasul dan seterusnya. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka kedua ayat tersebut akan mencukupkan dia. Itu akan menjaga dia, ya. Dengan sebab dua ayat tersebut Allah akan menjaganya, mencukupkan dia dari hal-hal yang buruk, ya. Kemudian juga membaca Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas setiap pagi dan setiap sore 3 kali. Ini juga di antara zikir pagi petang. Seorang sahabat berkata, kharajna fi lailatin matiratin wa dhulmatin syadidatin. Kami keluar bersama Nabi SAW dalam suatu malam yang hujan deras, di dalam kegelapan yang sangat gelap. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana. Kami keluar, kami mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami. Fa adraktuhu faqala, maka aku pun menemui Nabi dan Nabi berkata, "Qul," katakanlah. Falam aqul syai'an, aku tidak mengucapkan apa-apa. Tsumma qala, Nabi berkata lagi, "Qul," ucapkanlah. Falam aqul syai'an, aku tidak mengucapkan apa-apa. Qala qul, ketiga kali kata Nabi, ucapkanlah. Qultu ma aqul, apa yang aku ucapkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, hina tumsi wa tusbihu 3 marrat, pagi 3 kali, petang 3 kali, takfika min kulli syai', maka akan mencukupkan engkau dari segala sesuatu, yaitu akan menjagamu. Ini antara sebab, ya, kita melakukan sebab-sebab yang syar'i, di antaranya dengan baca doa-doa tersebut. Kemudian juga doa pagi petang yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau keselamatan di dunia dan di akhirat. Al-afiyah adalah keselamatan, di antaranya keselamatan dari penyakit, ya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ampunan dan keselamatan dalam agamaku maupun duniaku, wa ahli wa mali, keselamatan pada keluargaku, keselamatan pada hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati, ya Allah, tutuplah auratku dan tenangkanlah jiwaku. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi, ya Allah, jagalah aku dari depan, wa min khalfi, dari belakang, wa an yamini, dari kanan, wa an shimali, dari kiri, wa min fawqi, dari atas, wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu dari aku ditimpa dengan keburukan dari bawahku. Ini doa sangat baik untuk kita baca di pagi hari, petang hari. Kita enggak tahu virus datang dari mana. Dari depan, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Maka kita berdoa dengan doa ini, ya. Di antara juga Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya, min munkaratil akhlaq, kemudian di akhir wal adwa, yaitu ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari penyakit-penyakit yang mungkar, yaitu kata para ulama penyakit-penyakit yang tidak biasa, penyakit-penyakit yang mengerikan, ya. Kita berlindung dari penyakit-penyakit tersebut, ya, karena kita akan sakit. Tapi kita tidak ingin dengan penyakit-penyakit yang mengerikan seperti itu, seperti wabah, virus dan yang lainnya. Dengan berdoa demikian, semoga Allah melindungi kita. Ini dari sisi doa. Kemudian ikhtiar, dari sisi usaha juga harus kita lakukan. Di antara usaha yang bisa kita lakukan, tindakan preventif, ya, pencegah, seperti memakan korma ajwa 7 butir tiap pagi, ya. Tapi ini susah, antum cari di mana korma ajwa? Saya terus terang waktu mau pergi ke Singapura, saya makan korma ajwa 7. Ya, usaha, ya. Usaha, semoga Allah melindungi saya, ya. Karena ya bagaimanapun, ya, ini repot juga pergi ke suatu daerah yang di situ virus apa? Tersebar, ya. Nabi SAW bersabda, atau Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tasabbaha sab'ata maratin ajwah lam yadhurruhu dzalikal yauma summun wala sihrun. Barang siapa yang di pagi hari makan korma ajwa 7 butir, maka pada hari tersebut dia tidak akan ditimpa dengan racun maupun sihir. Di antaranya racun virus, ya. Dengan 7 butir korma ajwa, bismillah dia makan, ya, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil tentang tindakan preventif. Oleh karena Syekh bin Baz rahimahullah taala tatkala mensyarah hadis ini, beliau mengatakan ini bukti bahwasanya Islam mengajarkan tindakan preventif. Ya, oleh karena tidak mengapa misalnya kita ingin pergi suatu tempat, situ ada tersebar virus tertentu. Kemudian kita melakukan apa? Tat'im atau apa namanya?
suntikan ya. Apa namanya istilah Indonesia? Vaksin ya. Suntik vaksin dalam rangka untuk mencegah, maka tidak ada masalah. Ini diperbolehkan karena Islam membolehkan tindakan preventif atau tindakan pencegahan ya. Kemudian juga ya di antaranya tadi kita melakukan tindakan jangan mendatangi lokasi tersebut. Jangan mendatangi lokasi tersebut. Bukan karena kita takut mati, bukan. Tetapi karena itu perintah Nabi SAW. Nabi yang menyuruh kita untuk berusaha. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu 'alaiha. Kalau kalian mendengar ada wabah di suatu tempat, maka jangan datang ke situ. Jangan datang ke situ. Maka kita jangan ke situ. Ya, jangan ke situ. Apalagi kalau kemudian pemerintah sudah mengatakan jangan ke situ, sudah menutup pintu untuk ke sana, maka jangan ke sana ya. Ya. Karena itu adalah bentuk usaha kita menghindar dari penyakit tersebut. Kemudian juga kita berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan kebersihan. Dan saya tidak tahu ada satu agama yang benar-benar perhatian terhadap kebersihan seperti Islam. Ya, seperti Islam. Bagaimana Islam memerintahkan untuk membersihkan najis ya. Sampai Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Islam mengajarkan cebok, Islam mengajarkan istinja ya. Karena itu sumber dari penyakit kotoran-kotoran tersebut. Kemudian Islam mengajarkan wudu ya. Sehari 5 kali minimal wudu ya. Kemudian wudu dengan luar biasa dengan mencuci wajah ya. Saya baru nonton di YouTube ada profesor berbicara tentang virus corona. Dia berkata, ya itu virus menurut dia tidak tersebar melalui udara ya. Itu menurut dia. Tapi dia bilang kalau seorang bersin kemudian tertempel, kemudian kita pegang bersin tersebut, kemudian kita sapu wajah kita, maka itu virus bisa kena. Tapi ya kalau kita berwudu ya, maka bisa hilang virus tersebut dari tubuh kita. Terutama bagian tubuh yang sering kena udara. Bagian tubuh yang sering kena udara itulah anggota wudu ya. Wajah, kenapa? Telinga, tangan, kaki. Inilah bagian tubuh yang sering keluar dan sering berinteraksi dengan apa? Udara. Seandainya virus tersebut ternyata bisa tersebar melalui udara, kemudian nempel di tubuh kita, alhamdulillah kita bisa membersihkan dengan berwudu. Bahkan kemarin saya juga nonton ada cara bercuci tangan yang benar. Caranya begini, kemudian sela-sela jari yang sama dengan cara kita apa? Berwudu ya. Kita disunahkan tatkala berwudu wa khalil baina asabi'. Hendaknya kau menyela-nyela apa? Jari tangan, jari kaki 5 kali sehari. Kita lakukan dan itu insyaallah sebab untuk menghilangkan virus meskipun mungkin sudah menempel pada tubuh kita ya. Kemudian juga Nabi SAW melarang buang hajat tempat-tempat sembarangan ya. Nabi SAW mengatakan ittaqul la'anain ya. Ya, hindarilah dua laknatan ya. Apa itu dua sebab yang membuat orang terlaknat atau dua orang yang terlaknat? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas wa dhillihim. Ya, yaitu di antaranya adalah seorang yang buang hajat di jalan orang lewat atau tempat orang bernaung ya. Ini Islam mengajarkan kebersihan, maka jangan kencing sembarangan ya. Tahu situ tempat orang nongkrong, kencing di situ ya, jangan. Ya, cari tempat yang lain, kalaupun harus kencing tidak di toilet, tidak di WC, cari tempat yang jauh ya. Karena mungkin orang datang kemudian mendoakan keburukan kepada siapa kencing sini kurang ajar, didoakan keburukan, bisa jadi kita terkena keburukan. Tapi intinya Islam mengajarkan kebersihan ya. Kemudian juga Islam mengakui adanya al-hijr as-sihhi, yaitu tadi isolasi. Kalau memang sudah ada yang kena ya di antara kita, maka hendaknya diisolasi di suatu tempat tertentu, yang lain tidak datang agar tidak tertular dengan penyakit tersebut. Dan ini dibenarkan juga dalam Islam. Kemudian juga tatkala bersin, Islam mengajarkan bagaimana ya bersin yang benar ya. Misalnya karena Nabi SAW idza atasa ghatta wajhahu bi yadayhi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Adalah Nabi SAW di antara kebiasaan Nabi kalau bersin, maka beliau menutup wajah beliau. Menutup wajah beliau dengan kedua tangannya agar tidak tersebar kemana-mana, karena bisa jadi virus tersebar ke udara, akhirnya kita beri kemudaratan kepada orang lain. Atau dia tutup dengan baju beliau, ya, dan beliau merendahkan suaranya ya. Bukan kemudian kita buka mulut, kemudian kita teriak sebesar-besarnya, wacing, tersebar enggak.
Kemudian kita arahkan ke orang, kemudian kena 5 orang terus, wah, kena corona semuanya terus. Subhanallah. Di agama apa diajarin seperti ini, akhi? Di agama mana diajarin seperti ini? Di agama mana? Agama Islam. Ya, agama Islam yang mengajarkan hal-hal demikian. Kemudian juga masalah makanan, tidak boleh makanan sembarang. Islam melarang kita untuk makan maitah, bangkai, ya. Atau makan misalnya hewan yang tidak disembelih. Darah itu sumber penyakit, terkadang banyak penyakit di darah. Akhirnya kita goreng, kemudian kita rebus, kemudian kita makan darah tersebut. Dilarang dalam apa? Islam. Ini subhanallah, sampai kalau antum pergi ke daerah-daerah non muslim, kemudian ada slaughter atau bagian penjagalan yang islami, banyak orang kafir beli di situ. Mereka tidak beriman, tapi mereka suka beli pada sembelihan orang Islam karena mereka tahu orang Islam apa? Bersihan. Sehingga mereka padahal lebih mahal, tapi mereka beli di orang Islam, ya. Karena mereka tahu orang Islam kalau motong bersih, ada aturannya, tidak sembarangan, dan lebih sehat. Contoh juga Islam mengharamkan untuk makan jalalah. Jalalah itu adalah hewan yang makan kotoran. Kalaupun dia sudah makan kotoran, harus dipuasakan dulu. Dikasih makan yang lain sampai kemudian sudah bersih tubuhnya, baru boleh disembelih. Adapun kalau dia hobi makan kotoran kemudian kita ambil, kita sembelih, maka tidak boleh. Islam melarang, subhanallah, Islam melarang hal tersebut. Ini sumber apa? Sumber penyakit. Apalagi kita makan hewan-hewan yang kotor, ya. Makan tikus kemudian disumpit gini. Tikusnya tolong. Dicampur dengan cuka, kemudian masya Allah. Auzubillah. Ya mungkin mereka merasakan kelezatan, tapi ya enggak benar, ya. Makan tikus saya lihat sendiri, masya Allah. Makan kelelawar lagi, ya Allah. Kelelawarnya masih nongkrong, giginya belum dicabut. Kita lihat aja ngeri. Makan, nggak tahu dia makan apa, hinggap di mana, kemudian kotornya kayak apa. Islam tidak mengajarkan demikian, ya. Mungkin ada kelezatan mereka rasakan, mungkin. Tetapi Islam mengajarkan apa? Kebersihan, ya. Ya, hewan-hewan suka di kotoran, misalnya babi dan yang lain, Islam melarang, ya. Kan babi terkadang menimbulkan penyakit macam-macam. Intinya Islam melarang hal tersebut, dan itu tidak antum dapatkan, ya, dalam agama-agama yang lain. Oleh karena Islam mengajarkan bagaimana aturan agar seorang bisa bersih dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang ini semua kejadian membuat kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya kejadian ini membuat kita semakin beriman dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin, menjaga negeri kita dari wabah, ya, dari virus, ya. Semoga saudara-saudara kita yang terkena penyakit bisa segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka orang-orang non muslim, orang kafir terkena virus tersebut bisa sadar dan beriman kembali kepada Tuhan Rabbul Alamin.